Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tias Widianingsih, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Halo semuanya, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada kali ini. Kita memasuki bab baru, yaitu teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif merupakan jenis teks yang di dalamnya menyajikan inspirasi dan hikmah kebaikan. Oke, bagaimana contoh teks cerita inspiratif itu? Mari kita simak. Ada sebuah cerita inspiratif yang berjudul Kebahagiaan dalam Segelas Susu. Kisahnya seperti ini. Suatu hari, seorang anak lelaki miskin yang hidup dari menjual asongan dari pintu ke pintu, menemukan bahwa di kantongnya hanya tersisa beberapa sen uangnya, dan dia sangat lapar. Anak lelaki tersebut memutuskan untuk meminta makanan dari rumah berikutnya. Akan tetapi, anak itu kehilangan keberanian saat seorang wanita muda membuka pintu rumah. Anak itu tidak jadi meminta makanan, ia hanya berani meminta segelas air. Wanita muda tersebut melihat dan berpikir bahwa anak lelaki tersebut pastilah lapar. Oleh karena itu, ia membawakan segelas besar susu. Anak lelaki itu meminumnya dengan lambat dan kemudian bertanya, "Berapa saya harus membayar untuk segelas besar susu ini?" Wanita itu menjawab, "Kamu tidak perlu membayar apapun. Ibu kami mengajarkan untuk tidak menerima bayaran untuk kebaikan," kata wanita itu menambahkan. Anak lelaki itu kemudian menghabiskan susunya dan berkata, "Dari dalam hatiku, aku berterima kasih pada Anda." Sekian tahun kemudian, wanita muda tersebut mengalami sakit yang sangat kritis. Para dokter di kota itu sudah tidak sanggup menanganinya. Mereka akhirnya mengirimnya ke kota besar, di mana terdapat dokter spesialis yang mampu menangani penyakit langka tersebut. Dr. Howard Kelly dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat dia mendengar nama kota asal si wanita tersebut, terbersit berkas pancaran aneh pada mata Dr. Kelly. Segera ia bangkit dan bergegas turun melalui lobi rumah sakit menuju kamar si wanita tersebut. Dengan berpakaian jubah kedokteran, ia menemui si wanita itu. Ia langsung mengenali wanita itu pada sekali pandang. Ia kemudian kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan nyawa wanita itu. Mulai hari itu, ia selalu memberikan perhatian khusus pada kasus wanita itu. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya diperoleh kemenangan. Wanita itu sembuh. Dr. Kelly meminta bagian keuangan rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan kepadanya untuk persetujuan. Dr. Kelly melihatnya dan menuliskan sesuatu pada pojok atas lembar tagihan dan kemudian mengirimkannya ke kamar pasien. Wanita itu takut untuk membuka tagihan tersebut. Ia sangat yakin bahwa ia tak akan mampu membayar tagihan tersebut walaupun harus dicicil seumur hidupnya. Akhirnya ia memberanikan diri untuk membaca tagihan tersebut dan ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Pada pojok atas lembar tagihan tersebut, ia membaca tulisan yang berbunyi, "Telah dibayar lunas dengan segelas besar susu," tertanda Dr. Howard Kelly. Air mata kebahagiaan membanjiri matanya. Ia berdoa, "Tuhan, terima kasih bahwa cintamu telah memenuhi seluruh bumi melalui hati dan tangan manusia." Kisah tersebut sangat menginspirasi. Sebuah kebaikan kecil yang kita berikan dapat menjadi penolong pada masa yang akan datang. Oke, inspirasi berdasarkan kisah kebahagiaan dalam segelas susu adalah kisah tersebut sangatlah menggugah perasaan kita untuk selalu berbuat kebaikan di dalam hidup. Hendaknya kita memberikan bantuan kepada orang lain, meskipun kecil, mungkin saja bantuan tersebut akan memberikan sesuatu berharga bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat kita mengalami kesulitan,
akan datang pula bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang kita berikan di masa lalu. Oke, dari teks tadi informasi yang dapat diambil ya berupa peristiwa yang terjadi dalam cerita. Kemudian bisa jadi berupa bentuk kepedulian. Kepedulian si wanita itu seperti apa? Kemudian kepedulian si anak yang diberi susu itu seperti apa? Lalu ada informasi tentang hal yang dapat kamu rasakan jika mengalami peristiwa yang terjadi dalam cerita. Kira-kira seperti apa rasanya dirimu? Gitu. Lalu, informasi yang keempat, nilai yang dapat diambil dan dijadikan pengalaman hidup ke depannya dari cerita tersebut. Lalu, apa saja struktur teks cerita inspiratif? Struktur teks cerita inspiratif ini ada 5 ya. Yang pertama, orientasi atau pengantar cerita. Kemudian ada perumitan peristiwa. Ini kisah si tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau mulai menuju ke konflik. Kemudian bagian komplikasi, ini sudah puncak cerita atau terdapat kisah yang menjadi inspirasi dalam bagian tersebut. Kemudian struktur bagian resolusi, ini peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Lalu untuk bagian koda merupakan bagian penutup cerita atau kumpulan pesan moral. Nah, bagaimana cara menyusun cerita inspiratif? Cara menyusun cerita inspiratif ini sama saja dengan cerita pendek lainnya. Kamu sering menyusun cerita saat berbincang dengan teman-teman pastinya. Cerita tentang liburan bersama, saat syukuran di rumah teman, cerita tentang susahnya soal ujian, dan cerita-cerita lain tentunya. Jadi, menulis cerita harusnya tidaklah begitu sulit. Nah, tapi bagaimana cara menulis cerita inspiratif? Cerita inspiratif ini kan cerita yang harusnya dapat menggugah perasaan. Nah, cerita inspiratif dapat menggugah perasaan jika membawakan momen aha kepada pembaca. Ini maksudnya adalah momen di mana si pembaca ini terkejut ya, kaget. Wah, ternyata seperti ini cerita yang ada gitu. Kemudian menggugah perasaan juga jika dapat menyentak langsung hati dan pikiran pembaca atau pendengar agar tetap semangat menjadi lebih baik, berbuat lebih tulus dalam hidup. Kemudian cerita inspiratif dapat menggugah perasaan juga jika cerita mudah dipahami meski bermakna mendalam. Itu dia cerita inspiratif. Selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.